Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gisandar Yaswadiana. Perkenalkan, nama saya Ketut Dian Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Ikada Oka Ardika. Perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar tergabung dalam Tiga dengan judul penelitian kami kali ini yaitu batu bata biokomposit dari sisa pakan sapi, cangkang telur ayam, dan limbah styrofoam. Adapun latar belakang dari penelitian kami kali ini adalah pesatnya pertumbuhan konstruksi bangunan yang ada di Indonesia memicu pertumbuhan dan pengembangan bahan bangunan yang semakin meningkat pula. Salah satu bahan bangunan yang sering digunakan adalah batu bata. Batu bata merupakan salah satu unsur atau komponen penyusun dari bangunan konstruksi. Nah, batu bata ini sendiri sering digunakan oleh masyarakat karena harganya yang murah, mudah didapat, dan juga penggunaan yang praktis. Namun, dari kelebihan tersebut, batu bata juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari batu bata yang pertama memiliki densitas yang tinggi atau massa jenis yang tinggi, sehingga batu bata tidak cocok digunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan yang menunjang ke atas. Nah, yang kedua, batu bata memiliki daya serap air yang tinggi, sehingga lebih mudah mengalami kebocoran dan juga kerusakan pada dinding bangunan. Selanjutnya, tingginya peminatan ternak hewani yang ada di Indonesia terjadi karena kebutuhan pangan masyarakat yang semakin meningkat pula. Salah satu ternak hewani yang sering diminati adalah sapi potong. Berdasarkan pada pusat statistik dari tahun 2013 sampai dengan 2019, ternak sapi potong dari tahun ke tahun semakin meningkat. Itu terjadi karena peminat dari masyarakat semakin tinggi. Setiap harinya sapi potong dapat mengkonsumsi pakan ternak 20-30 kg per ekor. Nah, namun sapi potong memiliki beberapa kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan tentang masalah pakan ternak. Salah satu kebiasaan buruknya adalah ketika pakan sapi itu terkena oleh kotorannya, maka sapi tidak akan makan pakan ternaknya lagi dan akan menghasilkan sisa pakan sapi. Nah, biasanya sisa pakan sapi ini dibakar ataupun dibuang oleh peternak dan akan terjadinya limbah. Padahal sisa pakan sapi ini mengandung serat yang tinggi. Nah, selain kebutuhan pangan ternak, masyarakat juga sedang gencar-gencarnya mencari kebutuhan pangan yang mengandung protein yang tinggi dengan harga yang murah, yaitu telur. Telur selain harga yang murah dan juga kandungan protein yang tinggi, telur sangat mudah diolah dan juga mudah didapat, sehingga masyarakat sangat menyukai telur. Namun tidak semua bagian telur itu digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa bagian yang tidak digunakan, yaitu cangkang telurnya. Cangkang telur ini 94% cangkang telur itu mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 yang berfungsi untuk memperkecil pori-pori. Ketika serat dan kalsium karbonat digabungkan, maka menghasilkan komposit yang cukup baik. Namun tentu saja tidak cukup jika tidak ada perekatnya. Kami sebagai peneliti menggunakan styrofoam sebagai perekatnya. Styrofoam merupakan polimer berbahan sineral berbentuk busa dengan titik leleh 121 derajat Celcius. Nah, styrofoam ini biasanya dijadikan limbah oleh masyarakat karena sulit terurai. Maka dari itu kami menggunakan beberapa limbah ini sebagai perekat. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu satu, bagaimanakah karakteristik batu bata dilihat dari uji massa jenis, uji daya serap air, dan uji pemanasan bertahap. Kedua, bagaimanakah karakteristik batu bata dilihat dari uji redam suara, impact, dan juga bending. Dan tujuan dari penelitian kami dapat dilihat di slide. Tinjauan pustaka yang kami gunakan adalah 1. Batu bata, 2. Sisa pakan sapi, 3. Cangkang telur ayam, 4. Styrofoam, dan terakhir komposit yang judul dapat lihat di jurnal kami. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oko. Penjelasan akan saya lanjutkan dari rekan saya. Penjelasan yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Bisa dilihat di slide. Dari jenis penelitian, kami menggunakan penelitian eksperimen dan studi literatur dengan menggunakan 3 perlakuan dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Dengan komposisi bisa dilihat di slide. Untuk rancangan penelitian, kami menggunakan variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide. Untuk bahan, kami menggunakan sisa pakan sapi potong, cangkang telur ayam, styrofoam, bensin, dan mold release wax. Untuk alat, kami menggunakan gunting, spatula, oven, blender, saringan, timbangan, mangkuk, sendok, dan gelas plastik, cetakan kaca, kuas, mesin impact, mesin bending, gelas beker, lakban, smartphone, dan juga penggaris. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama yaitu pemuatan serat sisa pakan sapi dibersihkan menggunakan air dan dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya dipotong kecil-kecil dan di oven menggunakan suhu 130 derajat Celcius dalam 10 menit. Selama 3 kali, sisa pakan yang sudah kering dihancurkan menggunakan blender dan disaring. Pembuatan serbuk cangkang telur ayam. Cangkang telur ayam dibersihkan menggunakan air dan dihilangkan membran cangkang. Setelah itu dikeringkan dan di oven menggunakan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya cangkang telur di blender dan disaring. Pembuatan prototipe batu bata. Ukur massa serat sisa pakan, serbuk telur, styrofoam, dan bensin sesuai komposisi.
Masukkan styrofoam ke dalam bensin hingga mengental. Selanjutnya, campurkan serat sisa pakan dan serbuk cangkang telur. Setelah diaduk, tambahkan lem styrofoam. Aduk kembali dan masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah dilapisi mold. Setelah agak kering dan lepas dari cetakan dan keringkan dengan suhu ruangan. Selanjutnya adalah pengujian massa jenis. Pengujian dilakukan dengan menghitung massa dan volume dari setiap perlakuan. Cara mencari massa yaitu dengan menimbang sampel menggunakan timbangan. Sedangkan cara mencari volume yaitu menghitung panjang, lebar, dan tebalnya. Kemudian pengujian daya serap air. Setiap sampel ditimbang untuk mengetahui berat sebelum dicelupkan ke dalam air. Selanjutnya, sampel dicelupkan ke dalam gelas ukur yang berisi air sebanyak 400 ml selama 24 jam. Setelah itu, sampel diangkat dan dilap bersih dan ditimbang kembali. Selanjutnya, pengujian pemanasan bertahap. Setiap sampel di oven dengan 4 gelombang dengan suhu yang berbeda selama 10 menit. Setiap gelombang diidentifikasi struktur, bau, dan warna pada sampel. Pengujian redam suara. Sampel dipotong dan dibuat kubus dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 10 meter, tinggi 5 cm, dan tebal 0,5 cm. Dengan smartphone berada di dalam produk, suara yang keluar dari smartphone akan dideteksi dengan smartphone lain yang berada di luar produk dengan jarak 7 cm. Pengujian impak. Penelitian dilakukan dengan cara benda uji diletakkan pada tempat di mana bila lengan pada alat uji impak dijatuhkan maka akan tepat mengenai bagian tengah benda uji. Sehingga benda uji akan panas setelah mendapat beban kejut dari lengan yang dilepas dari sudut 150 derajat. Kemudian lengan membentuk sudut pita yang dibentuk setelah lalu mematahkan benda uji. Pengujian bending. Setiap perlakuan diukur panjang, lebar, dan tebalnya. Selanjutnya, letakkan sampel pada ujung matras. Setelah itu tengahnya sejajar, maka penekan atau pengujian dapat dilakukan. Putar alat pengontrol untuk menggerakkan hidrolis ke bawah untuk menekan sampel. Untuk analisis datanya, kami menggunakan deskripsi kuantitatif. Metode pengolahan data dapat dilihat pada slide. Adapun hasil pengujian massa jenis atau densitas diperoleh kata-kata pada P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 0,88, 1,18, dan 0,87. Berdasarkan nilai SNI 15/2094-2000 yang menyatakan minimum 1,0 gram per cm per 3 bahwa P2 memenuhi standar tersebut. Selanjutnya ada hasil pengujian daya serap air yang diperoleh kata-kata pada P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 18,6, 7,56, dan 17,9. Dan ketiga penelitian tersebut memperoleh nilai SNI yaitu yang di bawah 20%. Selanjutnya ada hasil pengujian pemanasan bertahap yang diperlihatkan pada tabel berikut. Selanjutnya ada hasil pengujian redam suara yang memperoleh kata-kata pada P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 10,30, 5,45, dan 7,54. Selanjutnya ada hasil pengujian impak yang memperoleh kata-kata pada P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 0,62, 0,29, dan 0,45. Selanjutnya ada hasil pengujian bending, terdapat hasil maksimum load dan elastic modulus. Maksimum load kata-kata yang diperoleh pada P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 19,75, 26,42, dan 30,74. Sedangkan elastic modulus kata-kata yang didapatkan pada P1, P2, dan P3 0,49, 3,67, dan 3,29. Selanjutnya ada hasil pengujian morfologi permukaan yang diperlihatkan pada gambar berikut. Komponen utama yang penting dalam kedua bahan adalah kalsium karbonat dan selulosa. Uji massa jenis perlakuan ketiga memiliki massa jenis yang paling rendah itu terjadi karena serat sisa pakan yang jumlahnya lebih sedikit sehingga sedikit pula lem sulfur. Dari serap air yang paling rendah itu P2 karena memiliki kerapatan yang lebih tinggi sehingga densitasnya paling tinggi. Berdasarkan uji redam suara dan uji impak P1 mendapatkan hasil terbaik. Jadi karena P1 memiliki kandungan serat yang lebih banyak dibandingkan perlakuan lainnya sehingga penyerapan suara oleh serat-serat jadi lebih banyak. Perlakuan panas pada serat dengan suhu yang makin meningkat membuat serat menjadi lebih bersih dikarenakan hapusnya komponen seperti lilin dan hemiselulosa. Sisa kotoran yang masih nempel pada permukaan serat akan mengurangi ikatan antar muka antara serat matriks apabila serat tersebut dijadikan penguat pada komposit. Menguapnya air permukaan serta hilangnya wax dan minyak membuat permukaan serat menjadi kasar dan beralur. Permukaan serat yang kasar dan beralur mengakibatkan permukaan ikatan terbuka serat dan matriks menjadi lebih banyak hingga ikatan terbentuk akan tambah kuat. Ikatan antara serat dan matriks membuat tegangan komposit menjadi meningkat. Kesimpulan, batu bata yang dihasilkan memiliki densitas antara 0,87 sampai 1,28 gram per cm per 3. Dengan hasil tertinggi P2, batu bata memiliki daya serap air antara 7,56% sampai 18,60% dan telah memenuhi syarat SNI 15/2094-2000. Dan dari hasil uji pemanasan bertahap dengan suhu 110 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius selama 10 menit, setiap produk memiliki hasil yang berbeda untuk setiap tahapan suhu. Namun dengan hasil akhir yang cukup sama, yaitu warna gelap, bentuk tidak berubah, dan tekstur semakin lembek. Hasil dari uji daya redam suara produk terbaik dapat pada P1 dengan nilai sebesar 10,30%. Bila dari hasil uji impak produk terbaik terdapat pada P1 dengan nilai 0,62,
Dilihat dari hasil uji bending, mutu terbaik terdapat pada P3 dengan nilai bending sebesar 30,74 Newton. Misalkan satu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut tentang kekuatan dan pencetakan dari batu bata agar dapat diterapkan di masyarakat luas. Dua, masyarakat diharapkan dapat membuat sedikit bata melalui sisaran ternak dan mencairkan telur ayam yang merupakan limbah yang sering ada di sekitar mereka. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.